Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, kembali saya mengajak kalian semua untuk melihat perkembangan terkini proyek-proyek yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Dan perjalanan hari ini kita mulai dari Jalan Negara ya teman-teman. Dan tepat di depan kita terdapat lokasi pembangunan rumah susun untuk personel Polri dan BIN ya. Dan lokasi pembangunan untuk rumah susun para personel Polri dan BIN ini teman-teman berada di sisi kanan dan kiri dari Jalan Lingkar Sepaku segmen 4. Di sisi kanan ini terdapat 4 rumah susun untuk para personel Polri, dan di sisi kiri terdapat 3 rusun untuk personel Badan Intelijen Negara. Nah teman-teman, jika diperhatikan sudah ada beberapa rumah susun ini yang sudah topping off ya teman-teman. Jadi topping off ini merupakan tahapan konstruksi di mana struktur bangunan gedung sudah mencapai titik tertinggi. Ini menandakan bahwa pembangunan rumah susun ini tidak lama lagi akan selesai. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi pada bulan Maret, yaitu tepatnya pada tanggal 1 Maret, Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan topping off pada pembangunan hunian ASN di Ibu Kota Nusantara. Bapak Presiden memastikan bahwa pembangunan hunian ASN berjalan sesuai jadwal. Bapak Presiden mengatakan, "Saya kesini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita itu bisa selesai dengan tepat waktu." Menurut Bapak Presiden Joko Widodo, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada bulan Juli, diikuti oleh 21 tower tambahan pada bulan September dan 14 tower lagi pada bulan November. Sehingga total keseluruhan akan ada 47 tower yang selesai pada akhir November tahun 2024. Presiden Jokowi menegaskan, meskipun ini merupakan proyek jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan bahwa setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu. Lebih lanjut, Bapak Presiden menyebut bahwa topping off merupakan simbol bahwa pembangunan hunian telah mencapai tahap yang signifikan dan bahwa struktur utama bangunan telah selesai. Hal ini sekaligus menandai langkah besar dalam upaya pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Rumah susun ini teman-teman terdiri dari 12 lantai, di mana lantai 1 dan 2 akan digunakan untuk fasilitas publik, seperti halnya ada klinik nantinya dan juga mungkin ada pusat pertokoan, tempat gym, ataupun tempat untuk ngopi teman-teman. Tak jauh dari rumah susun Polri dan BIN ini terdapat kolam retensi ya teman-teman yang menambah kecantikan dari rumah susun ini. Dan juga tepat di bawah kita ini teman-teman sedang dibangun Kodim IKN ya. Jadi teman-teman, Kodim IKN ini tipe A dibangun di atas tanah seluas 3,29 hektar yang meliputi kantor Kodim, gudang amunisi hingga hunian untuk personel. Dan sebagai informasi teman-teman, jadi menurut Bapak Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, beliau merasa bangga atas dimulainya pembangunan Kodim Ibu Kota Nusantara. Bapak Panglima mengatakan pembangunan Kodim IKN sesuai dengan konsep Green Building. Lebih lanjut beliau mengatakan, Kodim IKN adalah kodim yang menerapkan konsep Green Building dan energi terbarukan. Selain itu, Kodim IKN akan menggunakan konsep arsitektur yang mengacu pada Forest City pada pembangunan hunian prajurit sesuai arahan dari Bapak Presiden. Nah teman-teman, kita lanjut lagi dan di depan ini terdapat lokasi pembangunan hunian ASN 3, di mana ini pelaksana konstruksinya adalah PT Waskita. Dan untuk diketahui bersama teman-teman, jadi sebanyak 12 tower rumah susun untuk ASN Hankam di Ibu Kota Nusantara ditargetkan selesai pada bulan Juli tahun 2024. Saat ini progres pembangunan 12 rusun ASN Hankam tersebut sudah sekitar 60-70%. Menurut Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, Bapak Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, tetap saya konsisten 12 rusun Juli selesai insya Allah. Bapak Danis optimistis 12 rusun tersebut akan selesai dibangun lengkap
dengan berbagai furnitur di dalamnya pada Juli mendatang. Selanjutnya, pada bulan September sampai Oktober akan ada total 21 rusun ASN Hankam yang sudah selesai. Lalu pada bulan Desember tahun 2024, semua rusun ASN Hankam yang memiliki total 47 tower selesai dibangun. Terkait progres pembangunan rumah susun ASN Hankam, Bapak Danis mengungkapkan secara keseluruhan sudah 40%. Namun, untuk 12 rusun ASN Hankam yang ditargetkan selesai bulan Juli mendatang sudah sekitar 70%. Bapak Danis menjelaskan secara rata-rata keseluruhan 40%, tapi mungkin yang 12 tower itu sudah 60-70%. Saat ini terdapat 6 rusun yang terkontrak. Progres dari 6 rusun tersebut per 9 Mei tahun 2024 yaitu sebagai berikut. Pembangunan rumah susun Polri dan BIN, progresnya sudah 47,3%. Lalu pembangunan rumah susun ASN 1, progresnya sudah 38,8%. Lalu pembangunan rumah susun ASN 2, progresnya 32,2%. Lalu pembangunan rumah susun ASN 3, progresnya 35,8%. Dan pembangunan rumah susun ASN 4, progresnya sudah 42,5%. Dan terakhir, pembangunan rumah susun pasukan pengamanan presiden, progresnya sudah 42,9%. Bapak Danis menjelaskan progres pembangunan rumah susun ASN Hankam memang berbeda-beda setiap towernya, karena ada beberapa yang menjadi prioritas untuk mengejar total 12 rusun ASN Hankam selesai pada bulan Juli 2024. Misalnya pada rumah susun ASN 4, ada 5 tower yang menjadi prioritas untuk selesai dikerjakan. Rumah susun Pas Pampres ada 3 tower yang menjadi prioritas. Rumah susun ASN 2 ada 1 tower yang menjadi prioritas. Dan rumah susun ASN 1 ada 3 tower yang menjadi prioritas. Nah teman-teman, setelah 12 rumah susun ASN Hankam selesai dibangun, nantinya akan digunakan oleh para petugas upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Bapak Danis mengatakan nantinya di dalam rumah susun ASN Hankam akan dilengkapi oleh beberapa perabotan yang esensial, serta sudah dialiri air dan listrik. Nah itu dia teman-teman sekilas informasi terkait pembangunan rumah susun ASN Hankam yang ada di Ibu Kota Nusantara. Semoga bisa menambah informasi kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Dan tak lupa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu mendoakan agar pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini selalu diberikan kelancaran agar nantinya dapat selesai tepat waktu. Dan doa juga kita berikan kepada para pekerja yang terlibat dalam pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara ini agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap menjalankan aktivitasnya di Ibu Kota Nusantara. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya, dan saya ucapkan salam Nusantara.